Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kembali lagi di vlog sederhana saya. Dan kali ini saya mau budgeting mingguan. Teman-teman, saya mulai budgeting begini selama pandemik. Jadi alhamdulillah dengan budgeting sangat membantu saya dalam mengatur keuangan sehari-hari. Tapi mungkin sebagian orang bilang kalau ini adalah sangat kurang kerjaan sekali, ngapain juga mau ditulis-tulis seperti ini. Tapi buat saya ini sangat penting sekali. Dengan budgeting kita bisa tahu dan kita bisa mengatur keuangan kita supaya dalam 1 bulan itu tidak ada minus ya. Jadi dalam 1 pekan itu saya membudgetkan untuk sayur dan lauk pauk itu 100.000 teman-teman. Tuh. Jadi bagaimana caranya supaya 100.000 itu cukup untuk 1 pekan. Tapi tidak setiap keluarga itu sama ya, karena pasti anggota keluarganya kan berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja. Jadi 100.000 ini untuk 4 orang dewasa ya teman-teman. Ya di situ saya belanja ikan 1 kilonya 30.000. Terus wortel setengah kilo 10.000, terus pepaya 5.000 ya. Dan tempe 10.000 ini dapat 2. Habis itu tahu 5.000. Terus buncis 7.000, terongnya 2.000. Tomat 8.000. Ini 8.000 dapat 8 teman-teman. Terus cabai besar 10.000. Habis itu cabai rawit 5.000. Ya, jadi total keseluruhan yaitu 97.000. Ya, dan di sini dalam 1 pekan itu saya budgetkan 100.000. Dan belanjaan saya untuk 1 pekan habisnya 97.000. Jadi masih ada sisa. Sisanya 3.000. Ya, jadi seperti ini cara pengaturan saya. Jadi sayur dan lauk pauknya bagaimana caranya supaya bisa cukup untuk 1 pekan gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur gitu teman-teman. Karena sesungguhnya kebutuhan itu tidak ada batasnya. Jadi kita sendiri yang harus membatasinya. Yang penting kita tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan ya teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan bisa menjerumuskan malahan. Kalau kita terlalu berlebihan, terlalu over, pasti ujung-ujungnya akan
ngutang gitu kan. Dan ini saya juga menyusun menu dalam satu pekannya gitu ya, supaya lebih mudah dalam mengatur itu. Supaya kalau masak tinggal lihat listnya. Ya, hari ini masak apa dan besok masak apa, sudah disiapkan memang. Di sini hari Seninnya tumis pepaya dan saus ikan. Selasa bening wortel dan tempe goreng. Rabu tumis buncis dan bakwan. Bakwan tahu ya, dicampur dengan tahu. Hari Kamis tumis terok sama peyek ikan kecil. Dan di sini saya kasih catatan bahwa ikannya itu adalah ikan sisa kemarin. Terus hari Jumatnya tumis pepaya dan bakwan tempe plus wortel dicampur ya. Terus hari Sabtu tumis buncis sama bakwan ya, bakwan tahu, tempe dan wortel, sisa-sisanya itu ya, jadi dicampur saja. Terus hari Minggunya ikan bakar, dabu-dabu, tumis kangkung, dan di sini tumis kangkungnya cari di belakang. Jadi itu manfaatnya ya. Apabila kita memiliki lahan yang kosong, bisa kita tanamin sayur supaya agak membantu untuk sehari-hari. Dan dalam prinsip hidup ya, khususnya buat saya, budget itu jangan mengikuti kebutuhan, tapi kebutuhan kitalah yang harus mengikuti budget kita ya, supaya hidup tidak terlalu pusing. Harus mikir ini kurang. Dan juga pastinya apabila kebutuhan kita mengikuti budget kita, maka kita aman dari yang namanya hutang gitu kan. Ya, jadi maaf ya teman-teman, saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya share pengalaman saya. Ya, jadi teman-teman, kita harus pandai bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan merasa cukup. Jadi dalam rumah tangga itu kunci daripada cukup itu adalah syukur ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Berapapun gaji yang kita dapat, kita harus tetap mensyukuri. Ya, karena Allah selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Jadi gitu ya, teman-teman.
Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Ya, jadi videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.